Sehingga ketika kita berbicara adil, pemirsa Umatan TV yang disayang Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita lepaskan dari ketauhidan. Artinya bahwa kalau kita ingin adil, maka langkah pertama adalah kita harus bertauhid. Menempatkan kedudukan Allah pada proporsinya. Bahwa Allah adalah pencipta, Allah adalah pemelihara, Allah adalah pengatur seluruh alam semesta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala alaina nikmatal iman wal islam, wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Umatan TV yang disayang Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan saya di saluran kesayangan kita, yaitu Umatan TV. Semoga senantiasa selalu eksis dalam menyuarakan kebenaran, dan kita senantiasa dapat mengukir prestasi kebaikan-kebaikan akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup penting untuk kita pelajari, cukup penting untuk kita kaji lebih jauh tentang keadilan di dalam Islam. Apakah keadilan dalam Islam mampu menjawab kehausan umat terhadap keinginannya untuk memperoleh keadilan tersebut? Pemirsa Umatan TV rahmat Allah Subhanahu wa taala, berbicara keadilan kita bisa mengawalinya dari definisi adil itu sendiri. Kata adil oleh para ulama, diantaranya dari Al-Ghazali, mengatakan bahwa keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, baik kurang maupun lebihnya. Sehingga bisa kita maknai bahwa adil adalah menempatkannya secara proporsional. Dan juga kata adil bisa kita maknai dari lawan daripada adil itu sendiri, yaitu zalim, ya. Di mana Al-Qur'an menyebutkan bahwa syirik adalah merupakan tindakan yang paling zalim. Inna syirka la zulmun azim, ya. Kezaliman adalah suatu kesyirikan. Sehingga ketika kita berbicara adil, pemirsa Umatan TV yang disayang Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita lepaskan dari ketauhidan. Artinya bahwa kalau kita ingin adil, maka langkah pertama adalah kita harus bertauhid. Menempatkan kedudukan Allah pada proporsinya. Bahwa Allah adalah pencipta, Allah adalah pemelihara, Allah adalah pengatur seluruh alam semesta ini. Pemirsa yang disayang Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Allah mengatur alam semesta ini dengan begitu adil. Alam semesta yang begitu luas, alam semesta yang beraneka ragam, alam semesta yang begitu rumit konstruksinya dan keanekaragamannya, dapat berjalan secara harmoni seluruh yang ada dalam semesta ini dengan keadilan Allah, dengan keadilan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Yasin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fakullun fi falakin yasbahun, bahwa seluruh komponen dalam semesta ini berada pada porosnya masing-masing, berada pada bidang edarnya masing-masing. Dengan porosnya mereka beredar, sehingga tidak ada satupun benda-benda di alam semesta ini yang mendahului satu dengan lainnya. Semuanya konsisten pada tempatnya, yang membuat seluruh alam semesta ini kemudian harmoni. Begitu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ilmuwan kemudian menyimpulkan bahwa di antara keadilan Allah dalam aturan dalam semesta ini, yaitu adalah dengan terbitnya matahari di sebelah timur dan terbenamnya di sebelah barat. Kalau seandainya saja hadirin pemirsa yang disayang Allah Subhanahu wa taala, sepersekian detik saja terlambat dari ketentuan Allah, dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala,
matahari terbit dari sebelah timur, maka akan menyebabkan kekacauan yang sangat besar. Seluruh isi dari bumi ini akan membeku jika seandainya matahari terlambat sepersekian detik saja, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Seandainya dari jadwal yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, menurut aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala yang semesta ini, matahari terlambat terbenam sepersekian detik saja, maka akan menyebabkan seluruh isi bumi ini, lautan, bahkan darah manusia sekalipun akan membeku karena terjadinya ketidakadilan, terjadinya ketidakseimbangan. Pemirsa yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur ekosistem, baik itu tumbuhan, baik itu hewan, makhluk di lautan, di daratan, di udara dan sebagainya, semua hidup secara harmoni dengan keseimbangan dan keadilan aturan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa umat TV dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ekosistem ini tidak dalam aturan Allah, tidak dalam keadilan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu popularitas satu makhluk di laut, misalnya ikan yang kita ketahui semacam ikan teri yang ukurannya kecil, tapi ketika populasinya tidak dikendalikan oleh aturan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi ikan teri yang begitu kecil bisa memenuhi seluruh lautan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ciptakan mekanisme yang begitu indah sehingga popularitas tadi bisa terjaga dan terpelihara sesuai dengan proporsinya masing-masing. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, kalau alam semesta yang begitu luas, yang begitu rumit konstruksinya, yang bahkan tidak dijangkau oleh manusia, baik itu luasnya, keanekaragamannya, aturan main dan sebagainya, maka begitu juga dengan syariat Islam itu sendiri. Tentu karena itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, sumbernya ada dari Al-Qur'anul Karim, maka tidak mungkin tidak akan membawa keadilan. Kalau fakta di alam semesta yang begitu real, begitu nyata, telah membuat satu keadilan yang sedemikian rupa sehingga seluruhnya berjalan dengan keteraturannya, dengan porsi dan kedudukan masing-masing, maka jawaban dari pertanyaan apakah syariat Islam mampu menjawab keadilan tersebut tentu sangat mungkin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terhadap hal ini mungkin bisa kita melihat fakta yang paling real, yaitu dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menggaransi kepada umatnya akan keadilan Islam. Rasulullah bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari nomor 3475. Rasulullah bersabda, "Lau anna Fatimata binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadah." Rasulullah SAW menggaransi bahwa seandainya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, maka dia sendiri akan memotong tangannya. Pemirsa umat TV dan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata garansi dan jaminan ini bukan hanya kepada umatnya Rasulullah SAW, kepada kaum muslimin, juga kepada umat di luar Islam yang ketika itu bernaung di bawah pemerintahan Islam di Madinah. Ketika Rasulullah SAW mengeluarkan perjanjian yang kita sebut dengan Piagam Madinah, di antara klausul dalam Piagam Madinah, Rasul memberikan jaminan kepada ahlul zimmi bahwa kedudukan mereka, kemudian hak mereka, kesempatan mereka menerima keadilan Islam sama kedudukannya dengan orang-orang Islam. Sehingga Rasulullah mengatakan, kalau siapapun, kata Rasulullah, yang menzalimi seorang kafir zimmi, maka aku yang akan mengadilinya, kata Rasulullah SAW. Nah, hal ini hadirin Allah Subhanahu wa taala dilanjutkan oleh para sahabat Rasulullah SAW, karena memang Islam datang untuk membawa keadilan yang bukan hanya bagi kaum muslimin, tapi kepada seluruh alam, kepada seluruh makhluk di muka bumi ini. Suatu ketika pernah terjadi, ketika Mesir di bawah kepemimpinan Amr bin As radhiyallahu an,
yang ketika itu khalifahnya adalah Umar bin Khattab. Amr bin As punya proyek besar, yaitu membangun sebuah masjid. Tanah yang akan dibangun masjid tersebut diantaranya adalah tanah seorang Yahudi. Kemudian Amr bin As ingin menyerobot tanah seorang Yahudi tadi untuk berdirinya sebuah masjid. Kemudian si Yahudi tadi berjalan kaki menuju Madinah untuk mendapatkan keadilan Islam dari seorang khalifah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab hanya mengambil tulang, menyerahkan kepada Yahudi tadi, dengan digores dengan pedangnya Umar bin Khattab. Ketika melihat itu, Amr bin As menyadari bahwa tindakannya salah dengan menyerobot tanah milik Yahudi tadi. Yahudi melihat bagaimana sikap seorang pemimpin di dalam Islam, yang tentunya dia sangat berkuasa untuk melakukan apapun, apalagi dia hanya seorang Yahudi, ya, di bawah pemerintahan Islam. Tentu akan sulit rasanya menerima keadilan. Tetapi Islam menunjukkan keadilannya, sehingga Amr bin As kemudian mengembalikan tanah Yahudi tadi. Si Yahudi tadi kemudian terheran-heran. Dengan sikap inilah kemudian Yahudi tadi menyatakan diri untuk masuk Islam, dan tanahnya diserahkan kepada Amr bin As untuk dibangun masjid. Pemirsa yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kisah monumental di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib dituduh mencuri pakaian besi, pakaian perang dari seorang Yahudi. Bisa kita bayangkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang Yahudi tadi menuntut keadilan, diadili di hadapan hakim, berduduk sejajar seorang khalifah dengan seorang Yahudi. Padahal yang menunjuk hakim adalah seorang khalifah, dan Yahudi bukan siapa-siapa. Tetapi di dalam Islam keadilan bisa didapatkan oleh siapa saja, karena seorang pemimpin di dalam Islam dalam menjalankan kekuasaannya bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi dalam rangka mewujudkan keadilan Islam, dalam rangka tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keadilan dalam Islam, syariat di dalam Islam datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yahudi tadi juga kemudian terheran dan kemudian menyatakan keislamannya karena langsung merasakan keadilan Islam. Maka oleh karenanya hadirin rahmatullah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar ada pemimpin yang zalim, ada pemimpin yang adil. Pemimpin yang zalim adalah ketika kepemimpinan tersebut sumber hukum dan aturannya bukannya datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Al-Qur'anul Karim. Sedangkan pemimpin yang adil akan muncul ketika sumber aturannya, syariatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Semoga kita, pemirsa yang disayang Allah Subhanahu wa taala, melalui ibadah puasa kita kali ini, di mana target ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Seperti kita ketahui bahwa di antara indikator takwa sebagian Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Orang yang bertakwa adalah orang yang disiplin terhadap syariah, disiplin dalam menjalankan syariah. Kita dididik untuk menjalankan syariat itu sendiri melalui ibadah puasa Ramadan kali ini. Mudah-mudahan Allah berkenan menyampaikan kita kepada maksud dan tujuan daripada Ramadan tadi, yaitu la'allakum tattaqun. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.